masih ada ya. Ya mudah-mudahan sukses ya. Udah pada makan nih? Tangannya. Apa nih? Ada penyanyi nggak di sini? Di balik topeng persahabatanmu yang palsu, kau jadikan aku kekasih bayangan, jalani kisah cinta sendiri. Tadi sebenarnya pengen ngajak duet Mas Ahaye, tapi aku takut sama Mbak Anissa. Mbak Anissanya ada nggak ya? Oh nggak ada ya? Aman ya? Oke siap, baiklah. Oh burung nyanyikanlah, Ya ampun. katakan padanya aku rindu. Kita sama-sama tahu sekarang itu ada beberapa undang-undang yang kontroversial dan menuai protes dari masyarakat, dan Demokrat sendiri secara terbuka pun menolak. Jika nantinya mungkin Demokrat menang atau terpilih saat Pilpres nanti, akan ada upaya untuk merevisi atau mengubah undang-undang tersebut gitu Mas. Pemerintahan sekarang kan fokus itu untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap itu dengan industrialisasi, salah satunya dengan hilirisasi kan. Nah tapi tadi saya dengar Mas Ahaye nggak ada nyinggung soal itu. Nah saya mau nanya sih pendapat Mas Ahaye tentang program hilirisasi. Mas Ahaye, apakah nantinya ketika seandainya Mas Agus tidak dipilih menjadi bacawa pres dari Mas Anies, apakah nanti akan tetap bertahan di koalisi perubahan atau mungkin akan merapat ke koalisi yang lainnya? Terima kasih kepada teman-teman media, jurnalis, wartawan yang saya banggakan masih setia bersama kami di sini. Tadi kita melepas kepenatan sesaat dan kini kembali kita memikirkan hal-hal baik untuk negeri kita, termasuk apa saja yang menjadi isu hari ini untuk diperjuangkan oleh kita semua, tentunya oleh Partai Demokrat. Oleh karena itu, ketika kami menolak sejumlah rancangan undang-undang, itu bukan karena hanya ingin berbeda, yang penting tidak sama dengan pemerintah, bukan seperti itu. Karena faktanya ada sejumlah elemen yang sebetulnya masih bisa kita duduk bersama, mendudukan berbagai kalangan tadi, termasuk para dokter, tenaga kesehatan, dan semua yang terdampak langsung dan tidak langsung oleh undang-undang kesehatan tersebut. Kalau kemudian nanti Mbak Genta, kami punya kesempatan sejarah untuk kembali lagi ke pemerintahan nasional, tentu kami akan segera evaluasi mana-mana yang perlu segera direvisi. Ada nanti prioritasnya, ranking urgensinya ada. Mana dulu yang didahulukan, tentu tidak bisa langsung brek satu hari beres semuanya, tidak seperti itu. Kalau ada hal-hal yang baik hari ini ya kita lanjutkan. Misalnya kita ingin memperkuat industri kita, oke, that's good. Kita ingin investasi mengalir, tapi tentu kita harus benar-benar prudent. Jangan sampai terjadi ketidakimbangan prioritas. Sebetulnya yang saya soroti adalah lebih kepada bagaimana menentukan prioritas, termasuk alokasi anggaran yang kurang proporsional. Terkait koalisi, bagi kami kalau ditanya, terus Ahaye kalau nggak jadi cawapres gimana? Pertanyaan yang sama dibalik. Emangnya kalau Mas Anies memilih Ahaye, Anda gimana? Karena kita sudah menandatangani yang namanya piagam kesepakatan. Sah, tanda tangan 3 ketua umum partai politik. Di mana di situ jelas tegas mengatakan bahwa untuk urusan cawapres diserahkan kepada capres. Ada syarat 1, 2, 3, 4, 5. Inilah kriteria cawapres yang diharapkan bisa mendampingi capres pada pemilu nanti. Kenapa tiba-tiba pidato politik dilakukan pada tanggal ini yang mungkin juga menimbulkan banyak pertanyaan. Wah, Pak Anies kan ini baru pulang dari naik haji, katanya habis naik haji mau ngumumin cawapres. Kira-kira setelah dijemput kemudian hari ini pidato politik, apakah ini menjadi satu kode bahwa seorang Ahaye mau unjuk gigi bahwa dia punya kualitas sebagai cawapres, pilihlah saya, misalnya seperti itu atau tidak? Sebenarnya Mas Ahaye ini memang karena dinominasikan ya menjadi salah satu cawapres terkuat lah dari koalisi Perubahan untuk Perbaikan. Mas Ahaye ini mau dipandang seperti apa sih Mas? Bacawa pres yang lucu, yang ramah, atau justru yang tegas
seperti apa Mas? Karena branding ini memegang bandul penting seperti ini. Jadi mengapa pidato politik 14 Juli? Ini direncanakan dari setahun yang lalu. Enggak lah, dari sebulan yang lalu. Karena kami mencoba juga untuk selalu hadir menyapa rakyat. Jadi tidak ada, wah kebetulan kenapa harus dilakukan setelah Mas Anies pulang haji misalnya begitu. Tidak, jadi kami tidak pernah punya pikiran lain selain memang sudah diniatkan untuk menyapa rakyat setelah 4 bulan melakukan perjalanan keliling Nusantara. Branding, kalau saya nih pribadi paling nyaman itu ya prinsip be yourself lah. Artinya saya tidak ingin mencoba untuk mengubah image, citra yang ekstrim, berlebih-lebihan. Tapi bukan berarti saya tidak mendengarkan masukan. Ada yang memberikan masukan dan itu kan masukan dari mulai kader sampai masukan dari istri sendiri. Pasti begitu kan? Pap, bagusnya begini Pap, kita dengerin. Dari sekjen, dari siapapun. Teman-teman wartawan juga ada yang memberikan masukan, kita dengerin. Kalau itu make sense, bagus buat saya, ya saya lakukan. Tapi saya punya koridor, di mana itu, ini udah nggak nyaman saya. Kalau udah nggak nyaman berarti sudah mengganggu psikologis dan pikiran. Artinya, jadi kalau ditanya hari ini, gimana AHY pokoknya harus bisa menjawab bahwa pemimpin itu atau kandidat itu harus tegas, merakyat, berani misalnya. Jujur, wibawa, apa segala macam. Saya pikir kalau kita semua sebagai manusia kita nggak mau memilih, kok saya ingin dikenal sebagai orang yang berani tapi tidak jujur, kan nggak mungkin begitu. Kita ingin dikenal baik semuanya. Elemen kita kan nggak bisa dipisah-pisahkan ini. Nah tinggal nanti mana yang lebih kuat. Nah disitulah nanti akan ketemu dengan sendirinya, tapi saya sudah nyaman dengan branding saya dalam arti citra yang dibangun selama ini adalah AHY adalah AHY. Dia nggak sama seperti SBY, tapi dia juga tidak bisa mengelakkan dia punya DNA SBY. AHY juga adalah seorang militer, tapi dia sekarang seorang politisi yang juga harus memiliki fleksibilitas dan kecairan. AHY sekarang dianggap merepresentasi anak muda, tetapi sebetulnya AHY nggak terlalu muda lagi. Sehingga dia juga bisa main di wilayah yang lebih senior tanpa meninggalkan semangatnya untuk membina anak muda. Jadi spektrum itu nggak ada hitam dan putih. Walaupun saya suka pakai hitam dan putih, tapi sebetulnya nggak ada hitam dan putih. Spektrum itu akan bergerak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan harapan dari mayoritas rakyat.